Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Septiani, NIM F2020-01154, kelas A3 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi alkil halida. Yang pertama, substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik yaitu suatu gugus menggantikan gugus lain. Reaksi substitusi nukleofilik dapat ditunjukkan pada gambar 2.1 di bawah ini. Nukleofili atau menggantikan gugus lepas. Reaksi ini disebut reaksi substitusi karena nu menggantikan X atau berganti tempat. Kemudian masuk di yang pertama, yaitu reaksi substitusi nukleofilik 1. Secara umum, reaksi substitusi nukleofilik 1 ditunjukkan pada gambar 2.1 seperti di bawah ini. Dari reaksi di atas terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan karbokation, di mana reaksi berlangsung lambat. Dan tahap kedua yaitu tahap resemisasi Hughes dan Ingold menemukan secara eksperimen bahwa kebanyakan alkil halida tersier bereaksi SN1 dengan orde reaksi pertama. Adapun mekanisme reaksi SN1 dapat ditunjukkan pada gambar 2.3 seperti di bawah ini. Kemudian yang kedua, reaksi SN2. Pada reaksi ini berlangsung serentak, di mana berdasarkan eksperimen Hughes dan Ingold, mereka menyatakan bahwa kebanyakan alkil halida tersier bereaksi SN1 dengan orde reaksi kedua. Secara umum, reaksi substitusi nukleofilik 2 dapat dilihat pada gambar 2.4 seperti di bawah ini. Adapun mekanisme reaksi SN2 dapat ditunjukkan pada gambar 2.5 seperti yang tertera di bawah. Kemudian yang ketiga, reaksi eliminasi 1. Suatu karbokation adalah suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi, yang dengan segera bereaksi lebih lanjut. Karbokation itu dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam suatu reaksi eliminasi. Dalam hal ini, reaksi eliminasi 1 menjadi sebuah alkena, seperti reaksi di bawah ini. Tahap kedua reaksi eliminasi basa berebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah sebuah alkena. Kemudian masuk di nomor 4, reaksi eliminasi 2. Reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna ialah reaksi eliminasi 2 atau eliminasi bimolekular. Reaksi eliminasi 2 alkil halida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti OH- dan OR- dan temperatur tinggi. Secara khas, reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkil halida dengan K+, OH- atau Na+, seperti reaksi di bawah ini. Kemudian bagian reaksi eliminasi 2, yang pertama, campuran alkena. Reaksi eliminasi 2-brobutana menghasilkan 2 alkena karena dapat dieliminasi 2 macam atom hidrogen. Sebuah hidrogen dari suatu gugus CH3 atau sebuah hidrogen dari sebuah gugus CH2 seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian reaksi eliminasi 2 yang kedua. Alkena mana yang terbentuk? Sebuah ahli kimia Rusia, Alexander Zaitsev, merumuskan aturan yang disebut aturan Zaitsev, yaitu alkena yang memiliki gugus alkil terbanyak pada atom-atom ikatan rangkapnya terdapat dalam jumlah terbesar dalam campuran produk reaksi eliminasi. Alkena ini dirujuk sebagai alkena tersubstitusi lebih tinggi. Aturan Zaitsev meramalkan 2 butena
akan terdapat lebih banyak daripada 1 butena sebagai produk dalam reaksi 2 bromobutana. Kemudian produk Hofmann. Kebanyakan dehidrohalogenasi tunduk pada aturan Zaitsev dan alkena yang lebih tersubstitusi lebih melimpah. Tetapi dalam suatu keadaan, produk utama dari suatu dehidrohalogenasi justru alkena yang kurang stabil dan kurang tersubstitusi. Bila alkena yang kurang tersubstitusi merupakan produk yang lebih melimpah, dikatakan reaksi itu menghasilkan produk Hofmann. Suatu gejala yang biasa menghasilkan alkena yang kurang tersubstitusi ialah rintangan sterik dalam keadaan transisi yang seharusnya menghasilkan alkena yang paling tersubstitusi. Rintangan steik dapat disebabkan oleh salah satu dari 3 faktor berikut. Yang pertama, ukuran basa yang menyerang merupakan satu sebab. Dalam reaksi eliminasi 2 brobutana dengan ion etoksida, alkena yang lebih tersubstitusi akan melimpah. Dengan ion T-butoksida yang lebih besar, 1 dan 2 butena terbentuk sama banyak. Kemudian yang kedua, rintangan sterik mungkin disebabkan oleh meruahnya gugus-gugus yang mengelilingi gugus pergi dalam alkil halida itu. 2-bromo 2,4 trimetil pentana yang terintangi menghasilkan alkena yang kurang tersubstitusi dalam satu reaksi E2. Ketiga, jika gugus pergi itu sendiri besar dan meruah, produk Hofmann dapat lebih melimpah. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.